Shalom, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita tetap semangat. Dan kita tahu bersama bahwa keberadaan kita tetap dalam perlindungan dan berkat Tuhan dalam situasi apapun. Biar damai dan kasih Tuhan tetap nyata di dalam kita. Puji nama Tuhan. Untuk renungan pada kesempatan ini, saya ambil di dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai 28. Tetapi kita akan membaca saja, yaitu Kejadian 45 ayat 1 dan 2 saja. Nanti Bapak Ibu Saudara di rumah bisa mempelajari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh ada sebagai kami ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan kita Tuhan luar biasa. Tuhan yang hidup dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biar firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kami. Untuk itu Tuhan sucikan, kuduskan. Sehingga kami layak makan sehidangan bersama dengan Tuhan, yaitu makan makanan rohani yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberikan sukacita bagi kami di dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pada kesempatan ini, diurapi secara khusus, disucikan, dikuduskan, sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, dan waktu ini sepenuhnya kami serahkan dalam kasih dan berkat Bapa Surgawi. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke tangan Tuhan. Allah Roh Kudus bekerja bagi kami, bekerja bagi setiap keluarga kami, bekerja bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semua ini dalam kasih dan berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Renungan ini kita akan membuka di dalam Alkitab kita, yaitu Kejadian 45 ayat 1 sampai 28. Tetapi saya akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Ayat 1 dan 2. Ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang kedua, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berbicara tentang bahasa cinta, ya. Jadi ada yang mengatakan cinta itu tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasa. Apakah betul? Ya. Ada orang yang mengatakan, "Aku mencintaimu, aku mengasihimu." Tetapi di belakang kita, dia menjelek-jelekan kita. Dia mencari kesalahan kita. Apakah cinta seperti itu? Jadi saudara, cinta itu kita dapat rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sini bahasa cinta Yusuf seperti apa. Jadi, yang saya maksudkan di sini, yaitu cinta bukan sekedar, yaitu kata-kata. Misalnya kita berkata kepada teman kita, "I love you." Kita berkata kepada pasangan kita, suami atau istri kita, "I love you." Tetapi dia ingin merasakan sebetulnya cinta itu, saudara ya. Jadi cinta bukan sekedar kata-kata saja, tetapi bagaimana mengekspresikan cinta itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya saya kalau makan dengan keluarga, istri dan anak-anak, saya senang makan ikan, saudara. Dan biasanya saya ngambil itu kepala ikan, saudara ya.
Setiap makan ikan, biasanya saya ambil kepala ikan, saudara, sehingga istri saya tahu bahwa saya senang sekali makan kepala ikan. Ya, jadi kalau ada kepala, istri saya katakan, Pak, ini kepalanya, saudara, ya. Bukan berarti semua kepala ikan saya senang, saudara, tetapi maksud saya memberikan ikan mereka supaya mereka bisa makan daging ikan. Jadi biar saya makan dagingnya yang ada di kepala ikan, mungkin hanya sedikit, kebanyakan yang ada adalah duri-durinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu ekspresi saya mencintai istri dan anak-anak. Jadi saudara, bahasa cinta bisa untuk teman kita yang kepada teman kita, atau bahasa cinta bisa kita sampaikan kepada pacaran kita kalau kita belum berumah tangga, atau bahasa cinta itu bisa disampaikan kepada saudara kita. Jadi kata-kata cinta itu bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Dan di sini saya melihat yaitu Yusuf, saudara. Kenapa dia mempunyai cinta yang sejati kepada keluarganya? Ini Yusuf. Dia mempunyai cinta yang luar biasa kepada keluarganya karena dia memiliki romantika hidup yang kalau kita lihat, kalau kita membaca di dalam Kejadian itu sebetulnya banyak pahitnya. Kalau kita berbicara tentang romantika, itu ada senang, ada sukanya, ada dukanya, dan sebagainya. Itu namanya romantika, saudara. Yusuf diproses sedemikian rupa sehingga dia mendapatkan cinta yang sejati kepada keluarga. Kalau kita ketahui bersama bahwa Yusuf direkayasa untuk dibunuh, tetapi tidak jadi dibunuh, justru dia dimasukkan ke dalam sumur, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian dia dijual kepada orang Ismail. Setelah dia dijual kepada orang Ismail, dia sampai ke Mesir, dijual kepada Potifar, saudara. Seorang pengawal raja, saudara. Seorang kepala pengawal raja, pejabat penting di Mesir, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah itu dia dikhianati oleh istri Potifar. Dia masuk penjara, saudara. Mungkin kita melihat di mana Tuhan. Kalau mungkin kita menghadapi seperti itu, mungkin kita bertanya, aku orang baik, kenapa seperti ini? Tetapi Yusuf tidak demikian, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam proses itu, proses yang menyakiti dan membuat dia tidak nyaman, dia tahu bahwa semua itu rencana Tuhan. Artinya pada waktu dia berada di dalam sumur, kelihatan dia sendiri, tetapi ternyata dia tidak sendiri. Ada Tuhan. Waktu dijual kepada orang Ismail, dia tidak sendiri, ada Tuhan. Sampai di rumah Potifar, sampai di penjara, dia tidak sendiri, ada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dia menyadari bahwa semua itu proses sehingga membentuk dia bagaimana dia mengasihi saudara-saudaranya. Itu luar biasa, saudara. Jadi makanya saudara, kita bersyukur untuk semuanya ini, bahwa kita punya Tuhan, saudara, yang mengasihi kita, saudara. Cinta Tuhan kepada kita sampai mati, cinta yang sejati, sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kembali saudara, kita lihat di firman Tuhan ini, bahasa cinta dari Yakub apa kira-kira? Yaitu pertama, kata-kata peneguhan. Saya baca di dalam ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa, saudara. Kata-kata peneguhan, saudara, ya. Saudara, aku ini saudaramu. Di daerah saya, Sulawesi Utara, saudara, ada moto atau istilah yang mengatakan torang samua basudara. Artinya, saudara, kita bersaudara, kita semua bersaudara. Torang samua basudara, saudara. Jadi tidak melihat latar belakangnya, agamanya apa, tidak melihat sukunya, suku apa. Dikatakan torang samua basudara. Yang mungkin mayoritas bisa melindungi yang minoritas, sehingga terjalin persaudaraan. Ada keamanan, saudara,
Karena istilah ini senantiasa didengung-dengungkan. Torang semua basudara. Atau ada istilah di daerah saya, sitou, tumau, tou. Jadi yang manusia memanusiakan orang lain, saudara. Artinya menghormati dan menghargai sesama kita, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita kembali kepada Yusuf di sini, saudara. Dia mengatakan jangan takut, seakan-akan dia berkata jangan berpaling ke belakang. Ya, jangan berpaling ke belakang. Kalau saudara-saudaranya melihat ke belakang, mereka akan melihat kami ini orang jahat yang membunuh Yusuf, yang menjual Yusuf. Tetapi seakan-akan Yusuf berkata, lihat ke depan, bahwa semua adalah rencana Tuhan. Ini yang membuat Yusuf memiliki kasih atau memiliki cinta yang sejati, sehingga dia tidak dendam, saudara, kepada saudara-saudaranya. Dia melihat semua adalah rencana yang dari Tuhan. Jangan takut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pada waktu murid-muridnya takut karena mereka berada di perahu. Perahu mereka dipukul oleh angin sakal dan hampir tenggelam, saudara. Yesus berkata, jangan takut. Aku ini, jangan takut, aku ini, saudara. Karena yang ada di perahu itu adalah Tuhan sendiri. Satu kali, saudara, saya naik kapal motor kayu, saudara. Jadi perjalanan ke lokasi itu kira-kira 2 hari 1 malam, ya, baru tiba di lokasi. Jadi sebelum berangkat, kami berdoa dulu. Saudara, apa yang terjadi? Saya pikir aman-aman saja, tetapi pada waktu tengah malam, kapal yang saya tumpangi itu kapal motor yang terbuat dari kayu, itu dipukul ombak, ya, dipukul ombak, saudara. Dipukul ombak dari sebelah, ya, dari samping, saudara, ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, penumpang itu mungkin sekitar 200-an dan syarat dengan muatan-muatan, saudara. Dipukul ombak, saudara. Pada waktu kapal yang saya tumpangi dipukul ombak itu, dia miring, saudara. Dia miring ke kanan, saudara. Kenapa nggak kembali semula, saudara? Lama-lama saya mulai takut dan khawatir. Kemudian ada suara-suara yang mengatakan, Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan tolong. Wah, gawat, ini kapal akan tenggelam. Saya berpikir begini, satu papan saja yang copot di kapal itu, misalnya di bawah, itu kapal itu bisa masuk air dan tenggelam. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kapal itu miring dan cukup lama miring, baru kembali semula, saudara. Pada waktu sudah kembali semula, sudah normal, dipukul ombak lagi, kembali miring. Dan kaca yang ada di atasnya itu pecah, dipukul ombak. Saya begitu ketakutan, sehingga dalam hati saya berkata begini, apakah saya akan tiba di tempat tujuan dengan selamat, saudara? Tetapi Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Percayalah bahwa kamu akan tiba di pelayanan dengan selamat. Dalam satu pergumulan, saudara, yang luar biasa. Dan ternyata, saudara, besoknya saya melihat ada pulau kecil. Oh Tuhan, terima kasih. Karena sudah pagi, saudara, berarti kami akan tiba di pulau itu. Dan luar biasa, ternyata Tuhan menolong kami sehingga boleh tiba di tempat pelayanan dengan keselamatan oleh Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan kita, jangan kamu khawatir, saudara, ya. Jadi saudara, apa yang kita khawatirkan sekarang soal kesehatan, soal virus Omikron, saudara, percayalah bahwa Tuhan yang mampu dan mau menolong kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ungkapan cinta dari Yusuf, saudara, penuh dengan kata-kata peneguhan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa, saudara? Supaya saudara-saudaranya merasa aman, karena Yusuf punya pengaruh di Mesir, karena dia adalah tuan atas seluruh Mesir dan tuan seluruh tanah yang ada di Mesir, saudara. Firman Tuhan memberikan penghiburan kepada kita dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan kamu takut, aku menyertai kamu. Jangan kamu bimbang, aku adalah Allahmu. Aku akan memegang kamu dan kamu akan memiliki kemenangan. Itu kata-kata peneguhan. Keterpurukan ekonomi kesehatan kita melihat bahwa ada yang lebih besar dan berkuasa, yaitu Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 tadi. Saudara yang berikut, apa kata-kata cinta yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya?
Saya lihat di sini saudara memberi waktu yang terbaik saudara. Jadi itu bentuk ekspresi cinta. Waktu yang terbaik di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa saudara. Tetapi tetap masih ada waktu. Sesibuk-sibuknya apa kita saudara, tetap ada waktu dengan keluarga kita saudara. Ada seorang anak kecil yang mengeluh, waduh saya ini pagi udah keluar ke sekolah, pulang malam, orang tuanya juga nggak ada di rumah saudara. Rupanya orang tua memberi kasih sayang dengan bentuk materi. Ada mobil, uang jajan yang cukup tetapi anak ini tidak merasa puas. Kenapa? Pada waktu pagi orang tua udah nggak ada, pada waktu pulang orang tua tidak ada. Anak ini begitu kesepian. Kalau kita mencintai keluarga kita, beri waktu bagi mereka untuk bercerita, untuk memberi kekuatan. Ada doa bersama dan sebagainya saudara. Yusuf sesibuk-sibuknya apa? Dia mempunyai cinta yang sejati kepada keluarganya, yaitu memberi waktu yang terbaik kepada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, waktu ini adalah waktu untuk melayani saudara. Jadi waktu akan berlalu kalau kita tidak mempergunakan dengan bijak saudara, kita tidak bisa merebut waktu yang lalu saudara. Tetapi gunakan untuk melayani, dan puji Tuhan anak-anak muda Shalom saudara yang dengan segala bakat dan talenta mereka bisa mengurus KIS ini saudara sehingga bisa ditayangin saudara. Saya percaya apa yang dikerjakan Tuhan memperhitungkan semuanya. Ada yang belum bertobat, waktu sekarang bertobat saudara. Percaya Yesus sebagai Tuhan, jangan menunda. Waktu bertobat kapan? Sekarang saudara, karena Tuhan mengasihi kita. Saya ulangi, cintanya sampai mati di atas kayu salib. Kemudian berikut, yaitu Yusuf mau memberi hadiah, saudara ya. Jadi rasa cinta itu memang ada buktinya. Ayat 11 dan 12 saya baca. Ya. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Jadi saudara, dia mau memberi hadiah. Jadi tinggal di tanah Goshen saudara ya. Cocok untuk berternak di sana. Tetapi orang Mesir tidak menyukai akan ternak saudara. Maksudnya gembala ternak saudara. Sehingga kesempatan itu digunakan sebaiknya oleh Yusuf supaya keluarga Yusuf tinggal di Goshen saudara, karena cocok untuk berternak di sana, dan Goshen dan istana tidak terlalu jauh. Luar biasa saudara. Jadi detil sekali cara mengungkapkan kasih sayangnya, cintanya kepada saudara-saudaranya. Kemudian pada waktu mereka pulang ke Mesir untuk membawa Yakub untuk datang ke Mesir saudara, Yakub memberikan apa? Memberikan uang saudara kepada keluarganya. Kemudian menyediakan baju pengganti. Saudara, cukup detil akan kasih dari Yusuf saudara kepada saudara-saudaranya. Maksudnya apa? Supaya saudara-saudaranya terpelihara dan tidak jatuh miskin saudara. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita tidak terbatas saudara. Kapan saja kita mau datang kepada Tuhan, saya percaya Dia dengan kasih-Nya menerima kita. Mungkin kita dalam terpuruk melakukan hal yang tidak benar, melakukan dosa, datang kepada Tuhan. Selagi ada waktu bagi kita bagi Tuhan untuk mengampuni kita. Kemudian yang keempat saudara, ada sentuhan fisik Yusuf. Ayat 14 dan 15 saya baca, 14 dan 15. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada Yusuf, pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia saudara. Jadi sentuhan fisik dari Yusuf bentuk cinta yang tulus. Artinya apa? Artinya Yusuf tidak menyimpan dendam. Kalau kita mungkin dilakukan orang tidak adil kepada kita, kita hitung 1, 2, 3, 4, belum tentu saya memaafkan kamu. Yusuf tidak memperhitungkan. Dia memeluk saudara-saudaranya, mencium dengan mesra
tanda ketulusan hati. Jangan berpaling ke masa lalu, tetapi kita melihat ke depan, karena Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa kepada keluarga dari Yusuf ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu kali istri saya katakan kepada saya, "Pak, boleh nggak saya menangis?" Saya katakan, "Silakan nangis, saudara." Akhirnya dia menangis dan saya peluk dia, saudara. Saya tidak tanya, "Kenapa kamu bisa menangis? Ada masalah apa?" Biar saja dia menangis, saudara. Jadi saudara, dengan dia menangis, saudara, mengurangi beban hidupnya, saudara. Dengan sentuhan kasih kepada anak kita, sentuhan-sentuhan kasih kepada pasangan kita, membuat ada ketenangan, saudara, bahwa pasangan kita mengasihi kita, orang tua mengasihi anaknya, begitupun sebaliknya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kita melihat bahwa Yusuf tidak melupakan keluarganya. Jadi kita juga jangan melupakan keluarga kita, orang tua kita, istri, suami, anak-anak kita. Jangan melupakan keluarga kita, karena keluarga kita adalah anugerah yang dari Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, harta yang paling indah adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga, saudara. Karena keluarga adalah anugerah yang dari Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, beri hati yang mengasihi untuk keluarga kita. Dan berikut, saudara, bagaimana Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Dia mau melayani mereka. Ayat 45, ayat 23 saya baca, 23. Ya, di samping itu kepada ayahnya dikirimnya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan, saudara. Ayat 23 ini. Jadi mau melayani, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu kali saya praktek di salah satu gereja waktu saya masih mahasiswa sekolah Alkitab. Kemudian saya ketemu dengan Bapak Gembala, dia katakan begini, "Jem, tolong dimajukan untuk kaum muda." Kenapa? Karena kaum muda yang datang sedikit. Waktu itu saya ingat kebaktiannya bukan hari Minggu, tetapi hari Sabtu malam atau malam Minggu, saudara. Dia katakan begini, biasanya anak muda senang dengan hamba Tuhan yang masih muda. Dan waktu itu memang saya masih muda, saudara. Kalau saya, mereka udah kurang tertarik, karena dia katakan, karena dia sudah tua, saudara. Jadi mungkin maksudnya supaya kita lebih pendekatan kita lebih tepat, saudara, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang jadi masalah bahwa kami harus nyamperin untuk anak-anak muda ini, tetapi yang pemudi orang tuanya katakan begini, boleh kebaktian hari Sabtu malam, tetapi dengan syarat bahwa anak kita dijemput, kemudian setelah kelar kebaktian harus bawa pulang lagi, saudara, karena udah malam. Kemudian saya konsultasi dengan beberapa orang, bagaimana, sanggup nggak kita? Mereka katakan, ya sanggup, supaya anak muda ini kembali untuk beribadah, dan jumlahnya banyak. Dan kami melakukan itu dengan sukacita. Saudara, karena pada waktu pulang di rumah, saudara, tidak ada angkot lagi, kami harus jalan kaki kurang lebih 3 km, saudara. Tetapi dengan sukacita. Ada sekitar 6 bulan, saudara, kami melayani seperti itu, tetapi dengan sukacita. Jadi, kapan kita melayani adalah sekarang kita melayani apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita melihat bagaimana Yusuf mengasihi keluarganya. Dia tahu tentang kebutuhan. Dikirimnya 10 ekor jantan, diberinya yang paling baik di Mesir, luar biasa. Kemudian 10 ekor keledai betina, dia memuati gandum, roti, dan makanan. Itulah cinta yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Yusuf kepada keluarganya. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetaplah melayani, saudara. Saudara, ada lagu yang mengatakan cinta itu adalah anugerah dan bisa membuat orang bahagia. Cinta itu tanpa cinta membuat orang menderita. Dalam cinta itu kadang-kadang ada hadangan, saudara. Ada cobaan. Tetapi dengan proses seperti itu akan membuat hidup kita berarti. Itu kata lagu, saudara, ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diselamatkan karena anugerah, saudara. Efesus 2 ayat 8 dan 9, saudara,
Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Bukan karena usaha kita diselamatkan. Itu karena anugerah Tuhan. Sehingga kita diselamatkan. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, cara Allah untuk menyelamatkan kita, yaitu memberi Yesus Kristus. Ya, mengirimkan anak yang tunggal dalam Yohanes 3:16. Kenapa saudara? Karena dia mengasihi kita. Dia mengasihi ada dua saudara, yaitu dunia ini dan manusia. Kenapa dia mengasihi dunia dan manusia? Karena manusia adalah ciptaan Tuhan dan dunia adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan mengasihi saudara. Tetapi kita, walaupun Tuhan mencintai akan dunia ini, tetapi jangan kita hidup secara duniawi saudara. Karena hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan meneguhkan, menguatkan kita sehingga ada rasa mengasihi, kasih sayang, cinta tumbuh di dalam hati kita sebagaimana yang Tuhan sudah nyatakan kepada Yusuf. Dia mengasihi keluarganya dan keluarganya diberkati menjadi bangsa yang besar. Luar biasa saudara, karena Tuhan mempunyai rencana. Kesempatan ini kita melihat bahwa Tuhan juga mempunyai rencana kepada kita. Walaupun kadang-kadang kita mungkin banyak mengeluh, tetapi datang kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan yang mampu memelihara kita. Dan dia mempunyai rencana yang terbaik bagi kita. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita bahwa kita tidak sendiri, ada Tuhan. Tuhan Yesus Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat Tuhan pada kesempatan ini meneguhkan, menguatkan kami. Kasih sayang kami, rasa cinta kami semakin tumbuh. Baik itu kepada keluarga kami, kepada orang yang ada di sekitar kami, atau di mana kami berjemaat, rasa kasih sayang itu tumbuh sehingga kami tetap memuliakan nama Tuhan. Diberkati untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Almon Embretika, beliau diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan yang prima yang dari Tuhan. Ibu Gembala kami diberkati, anak cucu mantu diberkati oleh Tuhan, sehingga beliau dapat menggembalakan jemaat ini dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga gereja kami bertumbuh, diberkati, jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati setiap jemaat yang sudah menonton tayangan video ini, diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dikuatkan, sehingga rasa kasih kami semakin tumbuh, mencintai sesama kami, keluarga kami dan sebagainya, sehingga kami jadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang terpapar virus corona, dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Dalam kesulitan ekonomi Tuhan yang memberkati, sehingga benar-benar mereka merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya. Diberkati tenaga kru, anak-anak muda yang sudah mengerjakan ini diberkati. Harapan masa depan mereka diberkati. Kebutuhan mereka, cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami boleh merasakan aman, tentram yang dari Tuhan. Berkati juga krisis yang ada di Ukraina, Tuhan yang tolong sehingga ada keamanan di sana, sehingga Tuhan yang nyatakan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini yang Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ini ke tangan Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.